Oke, baik semuanya. Selamat malam, sahabat AWM Star Life ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, teman-teman sekalian semuanya, sahabat AWM Star Life, senang sekali jumpa dengan Anda semua pada Pro AWM Sharing kita malam hari ini ya. Dan Pro AWM Sharing ini spesial tentu saja untuk Anda ya. Dan sekali lagi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life ya. Jadi kami mengadakan Pro AWM Sharing itu seminggu kurang lebih sekitar 2 kali rutin, 3 kali ya, 2 kali. Dan hari Jumat adalah AWM Vagansa, yaitu wawancara para peraih reward di AWM Star Life ya. Oke, sahabat sekalian, saya tidak lama-lama, kita akan mulai saja sharingnya pada malam hari ini. Dan tentu saja saya akan mulai dulu dengan materi ya. Nanti teman-teman sekalian boleh silakan bertanya nanti setelah materi ini dan kita bisa berdiskusi berkenaan dengan banyak hal. Dan tentu saja saya juga tidak sabar untuk menunggu rekan-rekan sekalian yang sudah selama seminggu kemarin ya mendapatkan banyak sekali kisah-kisah sukses ya, banyak sekali mendapatkan testimoni. Nanti Anda silakan berbagi kepada rekan-rekan kita yang ada pada Zoom malam hari ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya mulai materi kita dengan men-sharingkan sesuatu ya yang penting sekali malam hari ini. Ya, jadi materi kita malam hari ini adalah sangat spesial ya. Jadi sangat spesialnya adalah bertemakan mengenai yang namanya gerakan organik nasional, teman-teman sekalian ya. Jadi tema ini memang sebuah tema yang sangat penting sekali yang memang selalu ingin sekali kami gaung-gaungkan di AWM Star Life, teman-teman sekalian ya. Baik, kita akan mulai sharingnya malam hari ini, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah teman-teman sekalian, organik itu adalah sebuah keharusan, teman-teman ya. Kenapa dibilang keharusan? Karena hari ini kita sudah menemui sebuah fakta penting bahwa non organik ya itu sudah membawa bumi dan manusia kita menuju kehancuran secara perlahan-lahan, teman-teman sekalian ya. Kita tahu ada 4 hal penting yang hari ini terjadi ya, mengapa organik adalah sebuah keharusan. Yang pertama adalah produktivitas pertanian kita itu terus menurun, rekan-rekan ya. Jadi apa itu produktivitas? Tentu saja produktivitas itu adalah hasil pertanian dikurangi dengan biaya produksi, ya itulah yang disebut dengan produktivitas. Nah, sementara saat ini hasil pertaniannya cenderung menurun, biaya produksinya cenderung meningkat, teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang saat ini sedang terjadi di hari ini di Indonesia, dan ini kalau dibiarkan tentu saja akan berdampak pada ketahanan pangan nasional ya. Yang kedua yang saat ini sudah terjadi adalah lahan pertanian kita justru makin lama itu makin tidak subur. Ya, jadi ditemukan sebuah fakta bahwa ternyata jumlah lahan pertanian subur kita berkurang dari tahun ke tahun ya. Dulu sekitar 20 tahun yang lalu lahan subur kita itu mencapai sekitar 70 juta hektar. Saat ini setelah diteliti hanya sisa sekitar 30 juta hektar. Jadi ada sekitar penurunan 40 juta hektar lahan kita yang menjadi tidak subur ya. Yang ketiga adalah terjadi derajat kesehatan masyarakat kita terus menurun, teman-teman sekalian ya. Dan itu terbukti bahwa hari ini penyakit degeneratif itu menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia hari ini dan mengakibatkan angka kematian juga semakin tinggi di Indonesia ya. Dan yang keempat, rekan-rekan sekalian, adalah hari ini terjadi pemanasan global ya akibat daripada efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca teman-teman mungkin sudah ketahui bahwa disebabkan oleh polusi udara yang bersumber daripada zat kimia yang menguap ke atas langit kita sehingga terjadi yang namanya efek rumah kaca yang terus terang ini membuat perangkap panas terjadi di bumi kita dan panas itu tidak bisa keluar. Dan ini membuat terjadinya pemanasan global. Jadi suhu bumi kita meningkat, teman-teman sekalian ya. Nah, dan ini terbukti teman-teman sekalian bahwa 4 hal yang hari ini terjadi itu adalah sebab daripada kebiasaan non organik yang terjadi di bumi kita. Ya, jadi oleh sebab itu makanya tema pertama yang akan kita bahas ini adalah organik adalah sebuah keharusan yang tidak bisa kita hindari ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, non organik itu sudah terbukti membawa kehancuran hari ini. Ya, dan ternyata non organik itu adalah ada yang sengaja digunakan dan ada yang tidak sengaja timbul. Ya, ada beberapa hal yang non organik yang sengaja digunakan di bumi kita. Apa itu? Yang pertama adalah pupuk kimia, teman-teman sekalian, ya. Jadi pupuk kimia itu ternyata adalah sebuah bahan kimia yang sengaja digunakan. Ya, dan di Indonesia sudah digunakan sejak 40 tahun yang lalu, rekan-rekan sekalian ya. Di awal-awal memang tidak membawa dampak, tapi lambat laun ini membawa dampak yang sangat buruk untuk kehancuran bumi kita ya dan mempercepat gitu ya. Dan yang kedua adalah kebiasaan non organik yang juga sengaja digunakan adalah pestisida kimia. Ya, jadi ternyata ini berkaitan. Ya, ternyata dengan penggunaan pupuk kimia akhirnya ini juga membuat hama itu makin banyak timbul. Karena berdasarkan studi ya tanah yang menggunakan pupuk kimia itu pH-nya menjadi tidak bagus, menjadi asam. Ya, dan tanah pH asam itu akhirnya disenangi oleh larva hama
dan penyakit gitu ya, sehingga akhirnya dengan penggunaan pupuk kimia justru membuat meningkatnya penggunaan pestisida kimia. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Dan ini adalah sebuah kebiasaan non organik yang memang sengaja digunakan oleh banyak sekali masyarakat kita di Indonesia ya. Dan yang ketiga adalah yang sengaja digunakan adalah kebiasaan rumah tangga dan industri kita itu menggunakan eh, bahan-bahan non organik ya. Jadi contoh ya rekan-rekan sekalian, kalau Anda sekarang misalnya di rumah tangga Anda nyuci baju, ya tentu saja kebanyakan dari kita menggunakan bahan deterjen yang kimiawi. Ya, dan demikian seterusnya banyak sekali kegiatan rumah tangga kita yang melibatkan hal-hal kimia dan itu terbuang ke sungai. Ya, demikian juga dengan industri. Segala jenis industri mengakibatkan makin bertambahnya kimia di alam ya. Nah, demikian juga dengan kegiatan medis kita, baik produksi medis maupun limbah medis semuanya menggunakan zat kimia. Nah, inilah ada hal-hal yang sengaja digunakan atau barang-barang non-organik yang sengaja digunakan oleh masyarakat kita dan saya yakin sekali bisa jadi mungkin Anda adalah salah satunya ya yang menggunakan secara sengaja dan tanpa kita sadari ternyata kebiasaan non-organik ini membawa dampak terhadap kehancuran bumi ya. Kemudian ada bahan-bahan non-organik yang tidak sengaja timbul ya. Artinya tidak sengaja timbul itu ya memang terjadi begitu saja. Contohnya kayak polusi udara. Ya, polusi udara dari industri dan kendaraan. Ya, jadi kalau Anda mungkin jarang menyadari kendaraan yang Anda bawa sehari-hari itu membawa dampak terhadap polusi udara yang sangat parah, teman-teman, ya. Demikian juga dengan limbah industri, ya, limbah rumah tangga dan sebagainya. Ini tidak sengaja timbul, teman-teman sekalian, ya. Jadi artinya Anda tidak niat untuk menghancurkan bumi gitu kan. Tapi karena hal itu tadilah yang justru mengakibatkan non organik ini membawa bumi kita makin dekat pada kehancuran ya. Oke, teman-teman sekalian, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kami di AOM Star Life itu selalu ya mencanangkan yang namanya gerakan organik nasional. Ya, apa itu gerakan organik nasional? Gerakan organik nasional adalah sebuah ajakan, teman-teman sekalian, untuk menggunakan kembali produk-produk organik ya. Dan gerakan organik nasional ini gerakan itu ada di hulu dan hilir, teman-teman ya. Kenapa dikatakan hulu dan hilir? Ya, di hulu itu gerakannya adalah kami mencoba menggantikan kebiasaan petani dengan pupuk dan pestisida kimia itu menjadi produk pertanian organik. Ya, karena hulunya di situ gitu kan. Artinya semua sumbernya itu ada di situ. Ya, nah sementara di hilir kami juga mengajak masyarakat itu untuk menggantikan ya produk medis herbal yang mereka gunakan ya mulai dari rumah tangga lebih dulu ya kan menggantikan dengan produk-produk medis herbal organik ya sehingga akibatnya limbah industri daripada medis itu berkurang ya penggunaan medis kimia jadi berkurang limbahnya berkurang dan seterusnya ya. Nah tentu saja di hilir ini kami juga mengiringi gerakan organik nasional ini dengan menyiapkan infrastruktur organiknya ya artinya maksudnya infrastruktur organik itu artinya segala jenis produksi daripada hulu dan hilir yang menggunakan organik itu bisa kita take over ya kita bisa salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan yang tentunya tujuannya adalah membawa kesejahteraan kepada masyarakat ya. Nah, itulah inti daripada gerakan organik nasional teman-teman sekalian ya. Nah, lalu rekan-rekan sekalian yang perlu rekan-rekan ketahui, segala jenis masalah itu tentu saja solusinya adalah produk. Ya, jadi artinya segala jenis visi misi termasuk visi misi gerakan organik nasional itu harus diselesaikan dengan produk. Ya, sama halnya dengan gerakan organik nasional. Gerakan organik nasional itu merekomendasikan yang namanya Pornas. Ya, untuk mengatasi masalah di hulu, teman-teman sekalian. Ya, tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa di hulu kita itu ingin ya agar petani itu berhenti tergantung gitu kepada yang namanya pupuk dan pestisida kimia. Nah, untuk membuat petani itu berhenti tergantung pada pupuk dan pestisida kimia, kita tentunya kan harus menggantikan gitu loh dengan hal lain. Karena kalau tidak ada gantinya percuma, mereka akan kembali lagi kepada yang namanya pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Ya, satu contoh teman-teman sekalian. Sebenarnya gerakan organik ini sudah dicanangkan sejak dulu. Ya, bahkan peraturan pemerintah kita mengenai organik itu di Kementerian Pertanian sudah ada sejak 2013. Hanya saja kenapa petani kita belum mau beralih ke organik? Ya, padahal mereka sudah disosialisasikan bahwa organik itu bagus, ya. Nah, masalahnya adalah di situ karena gerakan organik atau produk yang selama ini diberikan itu belum bisa menjadi solusi untuk gerakan organik sehingga akhirnya mereka kembali lagi ke kimia. Mereka selalu beranggapan bahwa produk kimia selalu lebih cepat, lebih instan dibandingkan dengan produk organik. Nah, inilah akhirnya masalah di hulu ini nggak selesai-selesai. Nah, oleh sebab itu untuk sekali lagi mendobrak ya atau menyelesaikan masalah ini, tentu saja kita harus memberikan sebuah produk yang menjadi solusi petani. Ya, dan Pornas sudah terbukti teman-teman sekalian ya. Pornas atau pupuk organik nasional dengan teknologi nano
itu sudah terbukti mengatasi masalah di hulu. Ya, jadi kami memiliki 3 produk yang mengatasi masalah pertanian. Dari masa pengolahan tanah disebut sebagai Pornas Soil Treatment. Kemudian dari masa pertumbuhan tanaman disebut sebagai Pornas Cair Vegetatif. Kemudian masalah untuk di pembuahan, kami punya di masa pembuahan itu namanya Pornas Serbuk Generatif. Ya, nah kami percaya 3 jenis produk ini mampu mengatasi masalah di hulu dan membuat petani itu berhenti tergantung kepada produk pertanian kimia, rekan-rekan sekalian, ya. Sehingga mereka bisa melihat dan menilai bahwa oh ternyata ada sebuah produk yang bisa menggantikan bahkan bisa lebih bagus daripada produk kimia. Dan tentu saja kami juga lagi mempersiapkan produk pestisida organik ya untuk lebih memperkuat daripada peralihan ini rekan-rekan sekalian agar petani betul-betul menjadi fanatik kembali dengan yang namanya produk organik ya. Dan sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian, saya bukan ngecap ya karena semua bukti sudah terpampang di Telegram channel kami. Kami ada Telegram channel di AWM Star Life Official. Anda bisa masuk ke sana. Anda bisa lihat di sana ada ribuan, lebih dari 4.000 testimoni di sana yang membuktikan bahwa Pornas sudah menjadi solusi buat petani Indonesia. Ya, dan banyak sekali petani yang sudah mulai akhirnya menggantikan ketergantungan mereka dari pupuk dan pestisida kimia menjadi Pornas atau pupuk organik nasional ya. Lalu rekan-rekan sekalian, mengapa Pornas itu bisa menjadi solusi rekan-rekan sekalian? Ada 7 hal yang menyebabkan Pornas ini bisa jadi solusi. Kekuatan Pornas yang pertama adalah Pornas ini rekan-rekan, itu mampu membenahi tanah tanpa menyetop proses budidaya tanaman. Ya, artinya kalau Anda mengetahui cara pertanian tradisional membenahi tanah, petani biasanya menggunakan kapur dan pupuk kandang atau kompos. Hanya saja mereka kalau mau hasilnya maksimal, seharusnya mereka itu berhenti berbudidaya dulu. Mereka harusnya ketika diberikan kapur dan pupuk kandang itu mereka harus biarkan 6 bulan sampai 1 tahun agar pembenahan tanah itu berjalan dengan maksimal. Hanya saja Pornas Soil Treatment atau pupuk Pornas ini mampu membenahi tanah tanpa perlu menyetop proses budidaya. Karena dalam faktanya, dalam 1 minggu pada saat aplikasi, ya sebelum penanaman, 1 minggu sebelum penanaman diaplikasikan, terbukti ya Pornas Soil terutama produk ini mampu rekan-rekan sekalian membenahi tanah. Ya, dan itu ditandai dengan mulainya pH-nya menjadi normal. Ya, mulainya banyak mikroba, mulai banyak cacing berdatangan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Nah, kenapa Pornaswil ini bisa begitu? Karena yang pertama, rekan-rekan sekalian, ada kandungan zat pengurai residu kimia tanah. Dan yang kedua ada mikroba premium dan yang ketiga adalah ada kandungan humus di mana ada kandungan unsur hara juga di situ, ya. Nah, oleh sebab itu kami percaya rekan-rekan sekalian bahwa dengan penggunaan Pornaswil maka masalah tanah yang banyak residu kimia ya dan struktur tanahnya rusak ya hingga nggak bisa nyimpan air gitu ya, itu akhirnya bisa terselesaikan. Ya, jadi apa yang Anda dapatkan kalau tanah Anda sebelum ditanami itu menggunakan Pornaswil, itu adalah residu kimia berkurang. Ya, unsur hara akan kembali bisa digunakan dan struktur tanah itu akan menjadi bagus kembali ya seperti sebelumnya ya. Nah, itu adalah kekuatan Pornas yang pertama. Yang kedua adalah Pornas itu ternyata secara faktual itu mampu diserap tanaman secara instan tanpa proses fotosintesa rekan-rekan sekalian ya. Anda bisa lihat di gambar. Jadi gambar yang besar itu adalah ukuran partikel pupuk biasa. Sementara ukuran bola yang bulat itu sebagai ilustrasi buat Anda adalah ukuran partikel daripada Pornas. Ukuran partikelnya nano. Sebenarnya dari secara skala sebenarnya ukurannya jauh lebih kecil dari itu ya. Nah, tapi kalau ukurannya dibuat lebih kecil dari itu Anda nggak akan bisa lihat gitu ya. Jadi ini hanya ilustrasi bagaimana perbandingannya. Sebenarnya perbandingan jauh lebih kecil. Nah, kenapa Pornas ini dibuat nano partikelnya rekan-rekan sekalian? Agar bisa menembus daripada lentisel atau pori-pori batang dan juga bisa menembus daripada stomata atau mulut daun. Jadi Anda bisa lihat rekan-rekan sekalian bahwa yang namanya lubang lentisel yang ada di batang dan lubang stomata yang ada di bawah daun itu lubangnya kecil sekali. Dan Anda bisa bandingkan dengan ukuran partikel pupuk biasa. Ya, kalau partikel pupuk biasa atau pupuk biasa Anda semprot di situ, itu nggak akan bisa masuk karena ukurannya udah beda gitu loh. Nah, tapi beda dengan Pornas, Anda bisa bandingkan. Pornas itu ukurannya nano. Nah, kalau nano, Anda bisa lihat, dia dengan sangat mudah ketika Anda semprotkan baik di batang maupun di stomata, secara mudah dia akan bisa masuk ke dalam lentisel atau stomata karena lubangnya lebih besar. Ya, dan dengan bisa masuk secara langsung, maka dia bisa diserap secara instan oleh jaringan sel tanaman tanpa melalui proses fotosintesa. Ya, karena rekan-rekan ketahui bahwa selama ini cara normal tanaman itu menyerap sari makanan itu melalui tanah kan. Tanah diserap di akar, kemudian dibawa ke atas ke daun. Ya, dan itu tidak bisa diserap langsung, harus dipanasi dulu oleh matahari
ya dengan perantaran air juga di bawah tanah, itulah proses fotosintesa. Ya, jadi harus ada proses fotosintesa untuk membuat nutrisi tadi bisa diserap oleh tanaman. Namun sekali lagi makanya kenapa Pornas disebut sebagai makanan instan untuk tanaman Anda? Karena dia bisa dilakukan tanpa proses fotosintesa. Artinya dalam kondisi matahari agak jarang, atau hujan yang agak jarang, atau bahkan kemarau sekalipun, ya tanaman Anda akan tetap mendapatkan nutrisinya karena teknologi nano ini. Ya, nah itulah kelebihan yang kedua daripada Pornas, teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah Pornas ini mampu menyediakan nutrisi yang sangat lengkap secara sekaligus, rekan-rekan sekalian. Ya, saya mau kasih perbandingan untuk Anda. Ada 6 in 1 kandungan dalam Pornas secara sekaligus yang tentu saja ini jarang sekali Anda bisa temui dalam produk lain. Ya, apalagi pupuk kimia. Ya. Nah, yang pertama adalah kandungannya. Itu ada yang namanya humus atau humic acid. Ya, humus atau humic acid itu sangat penting sekali untuk memperbaiki struktur tanah yang rusak, rekan-rekan sekalian, ya. Sehingga tanah yang tadinya tidak bisa menyimpan cadangan air diberikan Pornas karena ada kandungan humus atau humic acid, maka tanah itu akan menjadi strukturnya bagus kembali. Ya, sehingga tanah itu bisa menyimpan cadangan air. Yang kedua, ada kandungan yang namanya mikroba premium. Ya, mikroba premium ini mikroba yang bisa berkembang biak menjadi pangkat 11 atau 11 kali lipat. Ya, karena dipilih mikroba tertentu, mikroba pilihan, ya, dengan tentunya cara pemilihan juga yang spesial. Ya, sehingga mikroba ini dipercaya itu adalah sebuah pasukan mikroba yang bisa menyerang bakteri jahat di tanah. Ya, dan bisa akan merangsang yang namanya cacing, ya, merangsang yang namanya mikroba-mikroba lain untuk hidup di sana. Ya, karena mikroba jahatnya udah diberesin semua. Ya, dengan terbunuhnya bakteri atau mikroba jahat, maka dipercaya rekan-rekan sekalian, penyakit seperti jamur, ya seperti bakteri, virus dan lain sebagainya itu dipercaya akan menghilang dari tanah. Ya, nah itu kekuatannya. Ada kandungan yang kedua mikroba premium. Yang ketiga adalah Pornas itu semua mengandung zat pengurai residu. Ya, jadi ada zat pengurai residu kimia. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya unsur hara di tanah itu bisa terbentuk secara alami. Ya, ketika Anda taruh sampah di atas tanah. Jadi sampah daun, sampah buah, atau misalnya binatang yang mati, kalau Anda taruh di atas tanah itu pasti harusnya busuk sendiri. Dan setelah busuk itu akan menjadi unsur hara. Namun dengan kebiasaan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, mikroba pengurai itu mati, teman-teman. Ya, nah kalau mikroba pengurai mati, maka dia tidak bisa bekerja, ya, tidak ada yang bekerja untuk mengurai residu. Ya, jadi akhirnya tidak ada yang menguraikan yang namanya sampah hutan tadi menjadi unsur hara kembali. Ya, nah oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, dengan adanya Pornas, ya kan, ada yang namanya zat pengurai residu. Sehingga residu-residu kimia di tanah itu akan diurai. Jadi unsur hara yang tadinya tersimpan di tanah dan terikat oleh residu kimia akan lepas dan bisa digunakan. Kandungan yang keempat daripada Pornas adalah zat PT Hayati, zat perangsang tumbuh hayati, rekan-rekan sekalian, ya. Ini adalah sebuah hormon, ya, hayati. Ya, hayati itu berarti kandungannya adalah kandungan mikroba dan juga ada kandungan enzim di mana secara langsung itu bisa merangsang pertumbuhan tanaman, ya, merangsang pertumbuhan buah dan sebagainya. Kemudian ada unsur hara makronya. Ya, jadi ada makanan pokoknya dan ada unsur hara mikronya atau makanan lauk pauknya. Jadi ada 6 kategori yang sangat lengkap. Nah, sebagaimana Anda ketahui, Anda tahu yang namanya pupuk kimia. Pupuk kimia itu paling hanya ada unsur hara makro saja, ya. Nah, sekarang saya akan komparisi berdasarkan daripada hasil laboratorium, ya, antara kebutuhan standar dengan yang ada di Pornas, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang warna merah itu adalah kebutuhan standar daripada tanaman. Ya, berdasarkan ketentuan daripada Kementerian Pertanian kita. Jadi artinya sebuah pupuk itu dikatakan bisa memenuhi kebutuhan tanaman apabila kandungan-kandungan ini ya memenuhi kebutuhan standar ini. Nah, yang pertama kita lihat C organik. C organik, rekan-rekan sekalian, kalau berdasarkan kebutuhan standar, itu pupuk itu minimal harus memiliki minimal 15% C organik agar dia bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, Anda lihat Pornas. Pornas itu C organiknya 23%. Artinya sudah di atas standar daripada kebutuhan atau standar yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah unsur hara makro mikro. Unsur hara makro mikro itu kebutuhan standarnya ya NP dan K, ya. Kebutuhan standar itu adalah minimal 2%, rekan-rekan. Nah, sementara Pornas itu ini berdasarkan hasil laboratorium loh, ya, dan sudah di-approval oleh izin edar daripada Kementerian Pertanian. Itu 6,98%. Jadi sudah di atas standar, ya. Kemudian kita lihat unsur hara mikronya, seperti yang penting itu adalah Fe atau besi dan Zn atau seng, ya.
di mana maksimumnya adalah 15.000 ppm dan minimumnya adalah 5.000 ppm. Nah, Anda bisa lihat rekan-rekan sekalian ya, di situ ya kandungan Pornas kita itu adalah 4.010 ppm, ya 19,7 sampai 4.010 ppm. Artinya sudah memenuhi kebutuhan standar, bahkan sudah aman gitu loh. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu loh maksudnya ya unsur hara mikronya. Kemudian pH-nya ya, jadi pH pupuk itu juga harus berada di antara 4 sampai 9. Nah, sementara Pornas ini pH-nya 8,1. Kemudian kadar air. Kebutuhan standar itu adalah 10 sampai 25%, sementara Pornas adalah 18%. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, saya simpulkan, Pornas ini mampu menyediakan nutrisi yang sangat lengkap secara sekaligus. Ya, nah apa yang tadi saya sudah sebutkan itu sebenarnya baru bicara mengenai unsur-unsur pokok. Ya, di situ tidak disebutkan mengenai kandungan mikroba, zat pengurai residu, ZPT, humus, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak wajib kami tempatkan di situ. Kami sampaikan, karena kan pupuk kita adalah pupuk organik, di mana pupuk organik itu yang dicek adalah unsur haranya, tidak dicek mikrobanya, ya rekan-rekan sekalian ya. Oke, itu adalah kelebihan Pornas yang ketiga. Yang keempat, rekan-rekan sekalian, Pornas itu ternyata itu mampu mengusir hama dan penyakit dari tanah. Jadi rekan-rekan sekalian, ternyata ada suatu fakta menarik bahwa ternyata hama dan sebagian besar penyakit ya, seperti virus, jamur, bakteri, itu awal mula hidupnya adalah di tanah, teman-teman sekalian. Bahkan beberapa jenis hama itu larvanya itu awal mulanya di tanah hidupnya, ya. Dan hama dan penyakit tadi itu suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Ya, jadi suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Nah, tanah pH asam itu kategorinya 5,5 ke bawah, rekan-rekan. Ya. Nah, oleh sebab itu, Pornas itu ketika Anda menggunakan Pornas, salah satu tujuan Pornas, salah satu bonus daripada hasil penguraian residu kimia dan pengubahan struktur tanah menjadi bagus adalah pH tanah menjadi normal. Itu bonusnya rekan-rekan sekalian. Nah, ketika pH tanah sudah menjadi normal di atas 6,5, maka larva hama, kemudian virus, jamur, bakteri itu tidak suka hidup di tanah yang pH-nya normal, rekan-rekan. Ya, sehingga mereka akan pergi dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu kami menemukan banyak sekali testimoni ya di lapangan, di mana terbukti bahwa ternyata yang menggunakan Pornas hari ini, itu ternyata mereka sudah mulai lepas daripada yang namanya pestisida kimia, rekan-rekan sekalian. Dan tentu saja ini sangat penting buat petani. Kenapa? Karena petani itu ya, ngomong-ngomong ya, ternyata biaya pembelian pestisida itu kimia ya, itu kadang-kadang lebih tinggi daripada biaya pupuknya. Ya, jadi petani itu banyak harus habis uangnya itu untuk membeli yang namanya pestisida kimia. Nah, oleh sebab itu ketika misalnya mereka menggunakan sebuah produk yang tujuannya adalah nutrisi atau pupuk, tapi ternyata bonusnya bisa mengusir hama dan penyakit dari tanah, maka petani akan sangat senang sekali, rekan-rekan sekalian. Dan termasuk Anda, saya yakin, kalau Anda petani hari ini. Karena Anda akan jauh lebih hemat. Ya, Anda sudah mulai meninggalkan pelan-pelan yang namanya pestisida kimia. Ya, oke, kemudian yang kelima, rekan-rekan sekalian. Pornas itu memiliki cara aplikasi yang mudah, kemudian ringan dibawa, dan kecil-kecil cabai rawit. Ya, saya mau komparisi untuk Anda. Yang pertama adalah Pornas Soil Treatment. Untuk setiap 1 hektar lahan, kalau Anda mau membenahi tanah dengan cara tradisional, ya, itu Anda membutuhkan ya Pornas Soil itu hanya 10 kilogram ya untuk 1 hektar lahan. Sementara kalau Anda menggunakan cara tradisional untuk membenahi tanah, menggunakan pupuk kandang itu butuh 20 ton, rekan-rekan. Ya, kemudian kapur itu butuh sekitar 8 ton. Ya, jadi ada 28 ton yang diperlukan setiap 1 hektarnya. Kalau Anda mau membenahi tanah, teman-teman sekalian, dengan cara tradisional. Ya, Anda bisa bayangkan saja 28 ton itu berapa truk, teman-teman. Ya, berapa banyak tenaga yang harus Anda libatkan untuk membenahi tanah saja. Ya, sementara Anda bisa komparisi dengan 10 kilogram Pornas Soil setiap 1 hektarnya. Ya, jadi dari sisi operasional biaya itu sangat jauh lebih murah. Dan apalagi dari sisi harga, Anda bisa lihat. Harga daripada Pornas Soil untuk 1 hektar lahan 10 kilogram itu cuma 3,75, rekan-rekan. 3.750.000. Sementara kalau Anda menggunakan pupuk kandang dan kapur itu 28 ton itu kurang lebih sekitar 16,4 juta, teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda percaya Anda boleh tanya ya di toko pupuk kandang dan kapur. Ya, 28 ton itu nilainya sekitar sekian. Ya, jadi artinya rekan-rekan sekalian, dengan menggunakan Pornas Soil maka petani akan jauh lebih hemat. Dari sisi biaya pembelian pupuk pembenahan tanah dan juga dari sisi biaya angkutan dan biaya aplikasinya.
dari sisi tenaga kerja juga jauh lebih murah, ya. Kemudian kalau kita bicara pupuknya atau nutrisinya juga sama, juga aplikasinya sangat efektif rekan-rekan sekalian. Di mana setiap 1 hektar lahan itu hanya membutuhkan kurang lebih 4 box atau sekitar 1 kilogram saja. Nah, Anda bisa bandingkan dengan petani menggunakan pupuk kimia yang NPK saja, yang unsur hara makro saja. Itu membutuhkan 500 kilogram atau setara dengan sekitar setengah ton pupuk kimia. Ya, dan teman-teman ketahui bahwa pupuk kimia atau NPK tersebut itu ya NPK saja. Sementara kalau Pornas tadi saya udah perlihatkan, kandungannya bukan hanya NPK atau unsur hara makro saja, sudah lengkap dengan kandungan yang lain. Nah, sementara dari sisi biaya angkut juga jauh lebih mahal kan. Anda bisa komparisi. Coba Anda ngangkut 1 kilogram dengan setengah ton itu mana lebih besar biayanya? Tentu saja lebih besar biaya setengah ton. Demikian juga dengan tenaga kerjanya. Ya, dan harganya Anda bisa lihat. Ya, untuk pupuknya 1 hektar hanya butuh 1,5 juta. Sementara pupuk kimia subsidi dengan 1 hektar lahan sampai panen itu membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Ya, nah oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, kami percaya dengan 5 solusi yang sudah saya sampaikan ini, Pornas itu sudah menjadi solusi buat petani Indonesia kita hari ini. Ya, selanjutnya yang keenam, Pornas ini itu bisa dahsyat tanpa campuran bahan kimia, rekan-rekan sekalian. Nah, kenapa kata-kata ini penting, teman-teman sekalian? Karena begini, tidak semua pupuk organik di luar sana itu betul-betul murni organik, teman-teman. Ya, karena pupuk organik itu kalau mau dahsyat kayak kimia, itu biasanya dicampuri bahan kimia. Dan saya temukan beberapa bukti, teman-teman sekalian. Ya, saya pernah meeting dengan beberapa perusahaan pupuk organik. Kemudian mereka menanyakan kepada saya, adakah satu bahan yang mereka sebutkan, saya rahasiakan bahannya ya, saya nggak usah sebut. Mereka bertanya ke saya, adakah satu bahan ini dalam Pornas? Mereka tanya satu bahan. Nah, ketika saya tanya formulator, bahan apa yang ditanyakan? Oh, itu bahan kimia, Pak Jun, katanya. Ya, artinya kalau itu bahan kimia, kalau kita masukkan dalam Pornas, itu memang akan sangat membantu pertumbuhan dengan cepat. Seperti pupuk organik yang lain yang ternyata ada kandungan itu. Tapi kalau kita masukkan bahan kimia itu, maka yang terjadi adalah Pornas tidak akan pernah bisa mendapatkan sertifikasi organik, teman-teman. Ya, dan sebagai informasi buat Anda, bagi kami sertifikasi organik ini sangat penting. Kenapa? Karena visi misi kami adalah visi misi organik, bukan visi misi hanya sekedar produk laku, teman-teman sekalian. Visi misi kami adalah visi misi organik. Karena dengan adanya sertifikasi organik, ya itu di belakangnya ada IAF dan KAN. Kami bisa diakui organik hasil daripada Pornas ini. Ya bisa sampai ke luar negeri, ya berlaku di 40 negara dan bisa memenangkan persaingan di dalam negeri, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu kami rela. Ya, sertifikasi ini kalau Anda tahu itu setiap tahun sekali disurvei. Ya, kemarin baru saja bulan Mei, ya sekitar tanggal 15 kemarin itu baru saja dari pihak Innovis itu datang lagi ke pabrik, teman-teman sekalian, mengobok-obok lagi pabrik kita, diteliti lagi. Ya, apakah selama setahun ini Pornas ini konsisten dengan organik, itu dicek lagi. Ya, jadi nggak sembarangan, teman-teman sekalian ya. Nah, luar biasanya Pornas ini bisa hasilnya sedahsyat pupuk kimia, bahkan lebih dahsyat dari pupuk kimia tanpa campuran bahan kimia. Karena sebab-sebab yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman sekalian ya. Nah, itu adalah hal yang keenam. Yang ketujuh, nah ini yang penting rekan-rekan sekalian. Pornas itu ternyata selain digunakan di pertanian Anda, itu ternyata bisa juga untuk perikanan dan peternakan Anda. Di mana dalam Pornas itu ada zat pengurai residu kimia yang dapat mengurai sisa-sisa pakan dan kotoran ikan yang ada di kolam maupun udang. Sehingga tidak menjadi racun buat ikan dan udang. Dan mikroba premium itu ternyata dapat membunuh bakteri jahat di kolam ikan atau udang. Sehingga ikan dan udang itu terhindar dari bakteri atau virus. Ya, demikian juga apabila mikroba premium ini masuk ke dalam pencernaan ikan udang atau ternak misalnya ayam, bebek, sapi, kambing dan lain sebagainya, maka dia akan berfungsi sebagai bakteri yang membunuh bakteri jahat di pencernaan hewan ternak maupun ikan. Ya, dan ini tentunya sangat penting. Ya, karena bakteri, ya jamur, virus dan lain sebagainya itu hidup di pencernaan hewan. Kalau itu sudah tidak ada, maka hewan itu makannya jadi maksimal nutrisinya. Ya, tidak rebutan makan. Mereka akan makan lebih lahap, lebih susah matinya. Jadi tingkat kematiannya jauh menurun. Dan juga produksi yang dihasilkan, baik tujuannya misalnya ayam potong dagingnya, ayam petelur telurnya, ya kemudian sapi dan lain sebagainya, tentu saja akan tercapai dengan cepat. Ya, dan kami sudah membuktikan bahwa banyak sekali perikanan, peternakan yang menggunakan Pornas itu ternyata luar biasa hasil. Ya, kami kemarin juga banyak dapat testimoni dari teman-teman di Afrika, teman-teman sekalian ya. Mereka mulai menggunakan untuk perikanan.
Ya, jadi ada satu danau di Victoria di Tanzania itu menggunakan Pornas. Di situ ikan-ikannya menjadi luar biasa katanya. Ya, kemudian peternakan, banyak di sana ayam potong menggunakan Pornas. Ya, bahkan panennya lebih cepat. Yang aneh adalah pakannya jadi lebih hemat. Ya, kemarin ada beberapa testimoni ya di Afrika dan juga di Indonesia. Pakan yang digunakan tuh jadi lebih sedikit. Ya, di masa waktu yang sama ternyata hewan ternak itu makannya jadi lebih sedikit. Artinya makannya itu efektif sebenarnya. Nggak rebutan sama penyakit gitu loh maksudnya, teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak sisa pakan sehingga petani atau peternak itu jadi lebih untung. Ya, dan demikian juga mereka bisa panen dengan lebih cepat waktunya, ya. Dan banyak sekali testimoni yang lain, ya. Dan ternyata unsur hara makro mikro itu juga bantu pertumbuhan plankton sebagai makanan alami untuk ikan dan udang ya, untuk di apa namanya kolam ikan dan udang dan seterusnya. Ya, jadi rekan-rekan nanti bisa dengarkan mengapa Pornas ini bisa digunakan khusus untuk perikanan dan pertanian. Anda bisa dengarkan video khususnya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi itu tadi ya sebabnya teman-teman sekalian. Kenapa akhirnya Gornas atau Gerakan Organik Nasional. Mengapa Gornas ini akhirnya merekomendasikan Pornas? Karena sebuah visi misi untuk menyelesaikan masalah di hulu tuh nggak bisa cuma omongan doang. Nggak bisa cuma dengan visi doang. Harus ada solusi dalam bentuk produk, teman-teman sekalian. Dan Pornas adalah solusinya untuk menyelesaikan masalah di hulu. Agar petani itu tidak tergantung lagi gitu loh dengan yang namanya pupuk dan pestisida kimia. Ya. Nah, selanjutnya, tadi Anda sudah dengar bahwa Gornas ini juga Gerakan Organik Nasional, itu juga tujuannya itu mengatasi masalah di hilir. Nah, oleh sebab itu di hilirnya kami merekomendasikan produk medis herbal organik. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengatasi gejala ya atau akibat atau dampak daripada penggunaan pupuk dan pestisida kimia atau dampak kimia-kimia yang sudah terlanjur digunakan, teman-teman sekalian. Ya, untuk mengatasi masalah di hilir ini, kami memiliki konsep yang komprehensif, di mana diawali dengan masa pembersihan tubuh. Jadi produk medis herbal kami itu ada di masa pembersihan tubuh. Kami percaya, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk mengatasi masalah penyakit apapun, maka tubuh itu harus dibersihkan dulu. Karena kalau tubuh itu tidak bersih, maka Anda minum suplemen sehebat apapun itu nggak bisa diserap, percuma gitu loh maksudnya. Ya, karena penyerapan utama itu kan lewat pencernaan atau usus dan juga lewat darah. Ya, nah kalau darah kotor, usus kotor itu percuma teman-teman. Anda mau konsumsi produk sehebat apapun, kalau darah dan pencernaan kotor percuma. Ya, oleh sebab itu kami percaya rekan-rekan sekalian bahwa untuk mengatasi semua masalah kesehatan itu Anda harus membersihkan usus dan pencernaan dulu. Oleh sebab itu, mengapa ada dua produk untuk di masa pembersihan ini? Yang pertama adalah Camui Vera. Itu adalah tetes atau drop yang sangat luar biasa. Ya, membersihkan darah Anda. Kemudian ada AWM Slim. Itu membersihkan usus Anda, rekan-rekan sekalian. Ya. Dan kemudian setelah bersih, maka kami percaya proses perbaikan sel tubuh itu akan jauh lebih mudah kerjanya. Oleh sebab itu, di masa perbaikan sel tubuh, kami merekomendasikan produk luar biasa yaitu Bipro Nanopropolis. Ya, jadi Bipro Nanopropolis dari air liur lebah Brazil dan teknologi nano. Ya, kenapa kami ambil teknologi nano? Karena walaupun misalnya darah dan pencernaan Anda bersih, tapi kami ingin Anda itu bisa sehat segera. Oleh sebab itu, dengan teknologi nano, perbaikannya itu lewat bawah lidah. Jadi Anda taruh di bawah lidah, kulum-kulum, dia akan langsung masuk ke sel. Sehingga penyembuhannya sangat cepat. Ya, walaupun tetap yang namanya penyerapan utama itu ada di pencernaan, ya di usus maksudnya, dan juga di darah. Tapi sebelum masuk ke sana sudah masuk duluan lewat bawah lidah. Makanya kenapa kami pakai teknologi nano untuk masa perbaikan sel. Ya, nah oleh sebab itu banyak sekali yang terbantu. Yang ketiga adalah untuk masa penguatan sel tubuh. Ya, setelah sel diperbaiki, maka sel ini harus dikuatkan, teman-teman. Harus dikuatkan dengan cara apa? Dikasih makan, teman-teman sekalian, ya. Jadi, sebagai informasi buat Anda, sebenarnya yang lapar, yang butuh makan tuh bukan perut kita. Selama ini kita tuh sering salah kaprah, kan? Ketika kita lapar, kita merasa yang lapar itu perut. Bukan sebenarnya. Yang lapar itu sel Anda, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu banyak dari kita, itu cara makannya atau pola makannya salah, sehingga akhirnya menjadi kegemukan atau obesitas. Ya, ketika lapar, Anda lebih banyak makan nasinya untuk mengenyangkan diri misalnya. Ya, Anda makan nasi doang, karbohidrat doang. Sementara yang lainnya Anda tidak penuhi, maka sel Anda akan tetap kelaparan. Ya, yang jadi masalah perut Anda akan membesar. Ya, dan Anda menjadi obesitas dan lebih gemuk dari sebelumnya, ya. Nah, oleh sebab itu kami percaya bahwa di masa penguatan sel ini Anda harus konsumsi yang namanya pitomin. Pitomin itu sumbernya dari mikroalgae dan ikan gabus.
2 kapsul vitamin itu setara dengan 1 kilogram buah dan sayur. Ya, dan 1 kilogram buah sayur ini sangat penting teman-teman sekalian, karena itu adalah nutrisi sel. Ya, sel Anda itu butuh nutrisi, butuh antioksidan alami ya. Makanya kenapa vitamin itu bisa menyediakan ya makanan dan menguatkan sel Anda. Nah, setelah dikuatkan Anda harus lindungi juga tubuh Anda tentu saja dari luar ya dengan yang namanya Zars Body Lotion. Kenapa Zars Body Lotion? Karena Zars Body Lotion ini melindungi kulit Anda itu dari paparan sinar ultraviolet, dari polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Ya, sebagai informasi rekan-rekan sekalian, semua serangan oksidan dari luar yang menyebabkan terjadinya oksidasi dalam tubuh itu bukan hanya melalui hidung, melalui mulut Anda, tapi juga melalui kulit yang tidak Anda sadari. Nah, oleh sebab itu kenapa penting sekali Anda juga lindungi ya masuknya racun-racun tadi ke dalam tubuh Anda melalui kulit dengan menggunakan yang namanya Zals Body Lotion ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, inilah mengapa Gornas atau Gerakan Organik Nasional itu merekomendasikan Pornas dan produk medis herbal organik seperti yang saya sudah sebutkan ini. Ya, tujuannya apa? Untuk mengatasi masalah di hulu selesai, masalah di hilir juga selesai gitu loh maksudnya teman-teman sekalian. Jadi selesaikan itu tuntas gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Lalu bagaimana caranya kami itu menerapkan strategi Gornas teman-teman sekalian? Ini agar Anda paham strateginya. Strategi yang pertama adalah mengajak masyarakat itu untuk mencoba dulu produk organik. Karena kami percaya teman-teman sekalian, banyak masyarakat itu masih belum percaya bahwa produk organik itu bisa menggantikan produk kimia yang mereka selama ini gunakan. Contoh, kalau Anda tanya banyak petani itu masih lebih suka dengan kimia. Mereka itu masih belum percaya bahwa produk organik bisa menghilangkan ketergantungan mereka dari pupuk kimia, bisa menggantikan produk kimia mereka dengan pupuk organik. Ya, mereka belum percaya. Ya, demikian juga dengan produk medis kimia. Banyak orang itu yang masih tergantung dengan produk medis kimia. Ketika sakit gigi, minum obat sakit gigi. Ketika sakit kepala, minum obat kimia sakit kepala. Sakit mah, minum obat kimia sakit mah. Ya, padahal semua obat kimia itu rata-rata sebenarnya hanya mengobati gejala, mengobati dampak. Sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya. Satu contoh, teman-teman sekalian. Anda pernah sakit gigi ya? Kalau Anda sakit gigi, Anda minum obat sakit gigi, obat penghilang sakit, itu dalam sekejap sakit gigi Anda langsung tidak terasa, langsung hilang. Nah, obat kimia yang mengobati sakit gigi itu sudah tidak sedang mengobati sakit gigi Anda. Yang dibohongi adalah saraf otak Anda. Jadi obat sakit gigi itu yang dibohongi saraf otak Anda agar tidak merasakan sakit gigi. Ya, itu cara kerjanya. Ya, dan Anda tahu, jadi sakit gigi atau sumber masalahnya nggak diselesaikan. Ya, sama juga dengan halnya misalnya kalau Anda kena diabetes atau gula. Kalau Anda kena diabetes atau gula, cara pengobatan kimia adalah Anda diberi insulin. Dan seumur hidup akan tergantung dengan insulin. Kenapa? Karena tidak mengobati pankreas yang rusak. Tidak, itu pengobatan kimia. Nah, beda dengan produk organik. Nah, oleh sebab itu, untuk meyakinkan masyarakat itu, maka perlu dicoba dulu. Oleh sebab itu, kenapa kami mengajak masyarakat itu nyoba dulu. Dan kami sudah lakukan, teman-teman sekalian ya. Sebagai informasi buat Anda, mungkin yang belum kenal kami ya, di tahun 2022, tepatnya bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, kami lempar ke market itu sekitar 3 miliar ya produk secara gratis. Ya, ini bagi Anda yang mungkin belum kenal ya. Kalau Anda teman-teman yang lama Anda sudah dengar cerita ini dan Anda menikmati waktu saat itu. Kami waktu itu modal 3 miliar, kami lepas ke 10 provinsi, kami bagi-bagikan teman-teman sekali. Berupa pupuk Pornas maupun produk medis herbal. Saya ingat sekali kita menganggarkan 3 miliar untuk bagi-bagi kepada 10 provinsi teman-teman kami di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang itu strateginya. Karena kami ingin agar banyak orang itu makin banyak yang merasakan, oh ternyata betul ya. Ternyata produk organik itu bisa menggantikan loh yang namanya pupuk produk kimia. Nah, itu adalah strategi kami yang pertama, ya. Nah, itu sudah kami lakukan teman-teman sekalian. Tentu saja sekarang kami mengajak Anda bekerja sama untuk hari ini Anda yang melakukannya gitu loh, ya kan? Karena kami sudah melewati masa itu, masa mengajak masyarakat untuk uji coba, ya. Nah, strategi yang berikutnya adalah kita sama-sama mencoba mengajak masyarakat itu untuk mulai menghilangkan ketergantungan mereka terhadap produk-produk kimia. Ya, tentu saja dengan cara apa? Ya, dengan cara melakukan pembinaan, pembimbingan terhadap mereka agar mereka tuh betul-betul berhasil. Ya, kalau mereka punya masalah pertanian, maka strategi kami itu kami pingin benar-benar sekali mereka itu petani itu punya mindset yang benar sehingga mereka tuh betul-betul bisa menghilangkan ketergantungan terhadap produk kimia. Demikian juga dengan produk medis kimia.
Kami betul-betul selalu memberikan edukasi terus-menerus, teman-teman sekalian, tanpa kena lelah. Ya, saya yakin Anda juga ya. Nah, kemudian strategi yang berikutnya adalah memberikan kompensasi yang baik untuk para edukator. Jadi kami yakin dan percaya rekan-rekan sekalian, kami di perusahaan itu untuk mewujudkan visi misi seperti sebesar ini, itu tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan Anda semua menjadi edukator yang selalu mendengung-dengungkan yang namanya gerakan organik nasional. Ya, dan oleh sebab itu, kami memberikan kompensasi yang baik untuk Anda, untuk para edukator. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya kalau perut Anda kosong, Anda tidak akan baik atau bisa memberikan edukasi dengan baik. Ya, tapi kalau perut Anda kenyang, urusan rumah tangga Anda sudah beres, ya, urusan keuangan Anda sudah beres, maka kami percaya Anda akan sangat sempurna memberikan edukasi. Ya, coba Anda bayangkan nih, misalnya ya, Anda listrik di rumah sudah mau putus, nggak punya uang beli pulsa listrik, ya Anda anak mau sekolah, Anda nggak punya uang untuk sekolah, Anda pasti pusing, teman-teman sekalian. Anda nggak akan punya semangat untuk memberikan edukasi kepada banyak orang kalau seperti itu. Nah, oleh sebab itu kenapa kami memberikan kompensasi terbaik untuk para edukator kami. Dengan tujuan begitu, teman-teman sekalian. Agar Anda itu sudah terpenuhi dulu keluarga Anda, baru Anda bisa memberikan edukasi yang baik, ya. Kemudian kami juga memberikan kompensasi yang baik untuk mereka yang menjadi pengguna aktif, ya, pengguna fanatik, teman-teman sekalian, ya. Artinya, kami tidak hanya memberikan kompensasi terbaik untuk para edukator, tapi kami juga memberikan kompensasi terbaik yang bahkan sama persis dengan para edukator yang didapatkan oleh mereka para pengguna. Karena banyak di AWM ini yang hanya menjadi pengguna, tapi tidak ada masalah. Yang jelas kompensasi yang Anda terima sebagai pengguna produk-produk organik itu sama persis dengan kompensasi yang Anda dapatkan sebagai edukator. Jadi Anda mau hanya sebagai pengguna atau Anda juga langsung bertugas sebagai edukator, itu terserah Anda. Ya, yang jelas kompensasi kami berikan yang terbaik. Ya, sehingga hari ini banyak rekan-rekan sekalian. Kami punya pengguna itu akhirnya fanatik menjadi pengguna. Kenapa? Karena mereka mendapatkan cashback, mereka mendapatkan reward ya berupa kompensasi yang luar biasa ketika mereka menggunakan ulang daripada produk organik. Jadi kami sangat menghargai mereka yang menggunakan ulang produk ini ya. Nah, strategi yang terakhir teman-teman sekalian daripada Gornas adalah tentu saja menciptakan lahan organik ya dan gaya hidup organik. Nah, ini penting sekali ya. Karena tujuan akhirnya adalah menciptakan lahan organik. Karena kalau lahan organik sudah tercipta, maka otomatis komoditas yang dihasilkan udah pasti organik. Ya, dan yang terakhir adalah gaya hidup organik. Ya, dengan mendengang-dengungkan gaya hidup organik, teman-teman sekalian, maka kita akan lihat bersama bagaimana tingkat kesehatan Anda dan keluarga, orang di sekitar Anda, ya, masyarakat itu akan menjadi jauh lebih luar biasa, ya, tingkat kesehatannya, ya. Nah, itulah strategi Gornas rekan-rekan sekalian, ya. Lalu rekan-rekan sekalian, ya, untuk menutup presentasi saya, bagaimana caranya Anda bisa berperan dalam Gornas? Ya, ada dua cara rekan-rekan sekalian, ya. Yang pertama adalah anda bisa memilih untuk memiliki lisensi standar yang nilainya adalah Rp600.000. Nah, dengan Rp600.000, maka Anda bisa uji coba atau Anda bisa berbagi dan dengan 2 item produk. Jadi dengan lisensi standar Rp600.000, Anda tuh gratis 2 item produk. Anda silakan uji coba, baik itu produk pertanian atau produk medis serba, sesuai kebutuhan Anda. Ya, Anda uji coba untuk diri Anda sendiri dan keluarga, atau Anda uji cobakan kepada orang lain, silakan. Nah, untuk lisensi standar, Anda akan mendapatkan kompensasi itu 3 jenis. Ya, jadi ketika Anda misalnya melakukan referensi kepada orang lain atau Anda melakukan pembelian ulang daripada produk-produk, Anda hanya kompensasinya 3 jenis saja. Ya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan Anda berperan dalam Gornas di lisensi Pro, di mana lisensi Pro itu hanya 3,1 juta. Di mana dengan lisensi Pro ini Anda mendapatkan gratis 12 item produk. Jadi Anda bisa uji coba di lebih banyak lahan, dan Anda bisa uji coba di banyak keluarga Anda. Dan Anda bisa berbagi ke lebih banyak orang dengan 12 item produk. Itu yang penting. Dan yang menariknya adalah kompensasi yang Anda terima juga jauh lebih banyak. Yaitu kalau lisensi Pro, Anda mendapatkan kompensasi 8 jenis kompensasi. Ya, sementara kalau Anda lisensi standar, sayangnya hanya ada diberikan 3 jenis kompensasi saja. Ya, oleh sebab itu makanya kenapa saya menyarankan Anda memilih lisensi Pro 3,1 juta, ya. Nah, selanjutnya bagaimana sistem kompensasinya? Secara sederhana saya akan perlihatkan untuk Anda. Misalnya Anda memiliki lisensi standar yang 600.000. Ya, ketika Anda misalnya melakukan pembelian ulang produk ini lisensi standar lagi, atau Anda melakukan referensi lagi ya kepada orang lain untuk memiliki lisensi standar yang sama,
maka satu lisensi standar yang Anda referensi, Anda akan mendapatkan cashback kompensasi sebesar 150.000. Ya, jadi Anda bisa lihat yang atas Anda referensi satu, yang kedua di bawah Anda referensi yang kedua. Jadi masing-masing Rp150.000. Ya. Nah, kemudian sistem kompensasi ini tidak berhenti sampai di situ. Karena sistemnya jejaring, sehingga dia bisa bertumbuh sampai seluruh Indonesia. Nah, ketika lisensi standar rekan-rekan Anda itu mereferensikan lisensi standar yang lain, maka Anda akan mendapatkan 30.000 setiap ada satu pasang terbentuk. Ya, di bisnis jejaring Anda. Setiap satu pasang terbentuk Rp30.000. Jadi kalau ada 10 pasang terbentuk hari itu, maka Anda akan mendapatkan Rp300.000 hari itu. Nah, namun pembayarannya maksimum adalah 35 pasang setiap harinya, atau sekitar Rp1.050.000 per hari. Anda bisa dapatkan dari lisensi standar. Ya. Nah, kemudian sistem kompensasi untuk lisensi pro adalah Anda ketika mereferensikan satu lisensi pro, itu komisi atau cashback atau kompensasi Anda, itu Rp400.000. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda mereferensikan dua seperti pada contoh gambar, maka Anda dapat dari yang atas 400.000, dari yang bawah 400.000. Nah, ketika yang atas dan bawah mereferensikan lagi secara terus-menerus berkembang, maka setiap satu pasang yang terbentuk, Anda akan mendapatkan kompensasi 125.000. Kalau hari itu ada 10 pasang terbentuk, maka Anda mendapatkan 1.250.000. Ya, dan maksimum pembayaran untuk sistem kompensasi lisensi pro adalah Rp2.500.000 per harinya. Ya. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, untuk Anda yang mengambil lisensi pro 3,1 juta, tentu saja Anda mendapatkan yang tadi di depan dan yang di sini. Jadi dua-duanya Anda dapatkan, ya. Oke. Selanjutnya yang luar biasa menarik adalah sistem kompensasinya tidak berhenti sampai di situ. Kami akan sangat menghargai para edukator yang terus-menerus mengembangkan jejaring. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Demikian juga kalau Anda juga adalah seorang pelanggan yang terus-menerus secara fanatik menggunakan produk. Karena volume daripada penggunaan ulang itulah yang kami hitung dalam bentuk repeat order. Yang kami berikan poin ya untuk Anda bisa mendapatkan reward atau penghargaan. Reward itu penghargaan untuk Anda yang terus-menerus menggunakan ulang atau terus-menerus melakukan yang namanya edukasi. Nah, Anda bisa lihat ketika ada poin 10-10, Anda mendapatkan tur Asia. Ya, tur Asia setiap tahun sekali, setiap periode. 10-10. Kemudian terakumulasi menjadi 50 poin. 50 poin Anda mendapatkan sepeda motor dalam bentuk uang cash 20 juta. Kemudian setelah terbentuk 200 poin, 200 poin, Anda mendapatkan sebuah city car senilai 100 juta dalam bentuk uang 100 juta, dan Anda mendapatkan ibadah. Ya, ibadah suci, yang mau umroh silakan, Holy Land silakan, atau yang mau ke Eropa juga silakan. Ya, 200 poin, 200 poin. Kemudian setelah ada 1.000 poin kiri kanan, Anda mendapatkan mobil senilai 500 juta. Jadi yang diberikan uang cash 500 juta. Ketika sudah 5.000 poin di atas bawah, ya maka Anda akan mendapatkan 1 miliar. Ya, rumah senilai 1 miliar. Tapi bukan rumahnya, kami berikan adalah uangnya senilai 1 miliar. Ya. Nah, yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Anda bukan hanya mendapatkan kompensasi dan reward, tapi Anda juga mendapatkan bagi hasil dari omset. Di mana kalau Anda sudah dapat Tour Asia, itu Anda juga sudah dapat hak untuk mendapatkan 3% daripada omset AWM secara global. Ya, AWM adalah perusahaan yang mencanangkan gerakan organik nasional. Ya, saya belum cerita tadi. Nah, kemudian ketika Anda sudah mencapai motor, Anda juga secara langsung berhak atas 4% dari omset AWM secara global. Kalau Anda sudah dapat mobil dan ibadah atau Eropa, ya, Anda akan mendapatkan 5%. Kalau sudah mencapai mobil 500 juta, Anda mendapatkan 5,5%. Kalau mencapai 5.000 sudah dapat 1 miliar, Anda dapat 6%. Jadi bagi hasil omset yang di bawah 3%, 4%, 5%, 5,5%, dan 6%, itu adalah passive income untuk Anda. Anda bisa mendapatkan bagian dari seluruh omset AWM secara global. Yang penting Anda ikuti ketentuannya untuk bisa mendapatkannya. Ya, nanti Anda bisa dengar video berikutnya. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, lalu sebenarnya apa tujuan daripada kompensasi itu kami berikan untuk Anda? Ya, seperti yang saya bilang tadi, selalu nanti akan ada dua jenis. Yang pertama adalah mungkin Anda hanya ingin menjadi pengguna saja. Ya, kalau Anda ingin jadi pengguna saja, nah, enggak apa-apa. Nah, kami berikan semua kompensasi tadi untuk pengguna, nggak masalah. Jadi Anda menggunakan saja, kami akan berikan kompensasi. Tujuannya apa sih kami berikan kompensasi untuk para pengguna? Tujuannya adalah agar Anda itu termotivasi untuk terus memakai produk organik. Nah, selama ini rekan-rekan sekalian, kalau Anda contoh ya, selama ini Anda petani yang selalu beli pupuk kimia di toko pupuk misalnya,
Pertanyaan saya, ketika Anda beli terus-menerus pupuk, apa yang Anda dapatkan? Ya, dari perusahaan pupuknya, saya yakin Anda nggak dapat apa. Ya, nah tapi kalau Anda menggantikan pupuk kimia Anda menjadi Pornas, ya, maka Anda akan mendapatkan kompensasi ketika Anda melakukan pembelian ulang terus-menerus. Ya, dan sekali lagi tujuannya jelas bahwa kami pingin Anda itu termotivasi gitu loh untuk terus memakai produk-produk organik. Bahkan beberapa pengguna kami akhirnya karena menggunakan terus-menerus untuk dirinya sendiri, ya bisa dapat tur Asia, bisa dapat motor, bahkan bisa dapat mobil gara-gara memakai untuk dirinya sendiri gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, tentu saja tujuannya lagi adalah agar lahan Anda itu organik ya. Jadi kalau Anda hari ini yang petani, Anda kembali ke yang namanya organik itu tujuannya agar lahan Anda hari itu bisa diwariskan kepada keturunan Anda. Karena kalau Anda terus-menerus menggunakan pupuk dan pestisida kimia, lahan Anda ini tidak akan pernah bisa diwariskan, teman-teman sekalian. Ya, di masa depan itu udah nggak bisa menghasilkan lagi. Ya, satu contoh teman-teman sekalian, saya beberapa minggu ini itu mengadakan Zoom dengan beberapa perusahaan sawit besar. Ya, dan masalah mereka sama. Mereka selalu bertanya kepada saya, kenapa ya kok produksi sawit kami menurun terus, Pak? Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, hari ini adalah sebuah fakta bahwa banyak lahan sawit hari ini yang produktivitasnya itu menurun terus. Ya, dan kadang-kadang mereka tidak tahu sebabnya. Ya, dan itu terjadi teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu ketika pupuk dan pestisida kimia terus-menerus digunakan di lahan pertanian, saya percaya bahwa di masa depan lahan kita, lahan Anda di keluarga Anda itu nggak bisa diwariskan lagi. Ya, bahkan ada satu penelitian yang menarik teman-teman sekalian. Indonesia ini kan sudah menggunakan pupuk dan pestisida kimia itu sudah lebih dari 40 tahun. Kalau diterusin lagi 60 tahun, maka tanah kita udah betul-betul nggak bisa lagi ditanami, teman-teman. Ya, jadi kalau sudah 100 tahun menggunakan pupuk kimia dan pestisida itu sudah tidak bisa ditanami lagi, teman-teman. Yang namanya tanah kita udah nggak bisa, ya. Dan itu yang terjadi kalau diteruskan, ya. Nah, demikian juga agar keluarga Anda sehat, teman-teman sekalian. Jadi saya yakin Anda pingin dong keluarga Anda tuh sehat, tidak gampang sakit, ya tidak dikit-dikit produk kimia, ya tidak dikit-dikit ngabisin uang ke rumah sakit, ya. Jadi agar keluarga Anda bisa lebih sehat. Ya, jadi mengapa akhirnya kami memberikan sistem kompensasi untuk para pengguna? Agar para pengguna juga dapat cashback, dapat reward dari pemakaian ulang, teman-teman sekalian. Ya, jadi yang perlu Anda pahami adalah Gornas itu tidak hanya memberikan kompensasi kepada mereka yang menggerakkan bisnis yang menjadi edukator, bukan hanya itu. Jadi Anda menggunakan saja produknya secara rutin, Anda juga bisa dapat cashback dan reward yang sama, teman-teman sekalian. Sama seperti para edukator, ya. Nah, yang kedua adalah tentu saja untuk para edukator kami memberikan juga kompensasi yang tadi saya sudah ceritakan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar edukator ini terus termotivasi, ya kan? Untuk terus-menerus menyebarluaskan daripada gerakan organik nasional. Karena kalau edukator ini tidak termotivasi, teman-teman sekalian, ya saya yakin tidak akan ada yang mengenal gerakan organik nasional. Ya, dan untuk membuat para edukator termotivasi, tentu saja kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Ya, kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan impiannya sudah terpenuhi. Ya, jadi kalau uang itu sudah terpenuhi, teman-teman sekalian, maka para edukator akan luar biasa kerjanya. Itu kata kuncinya, ya. Dan tentu saja tujuan jangka panjangnya sama, yaitu agar lahan kita menjadi organik, masyarakat kita juga sehat, ya. Sehingga kami memberikan cashback, reward dan penghasilan terus-menerus, ya, kepada para edukator, ya, sebagai penghargaan buat mereka, buat Anda yang terus-menerus melakukan pembinaan ke masyarakat di luar sana, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi teman-teman sekalian, gerakan organik nasional adalah sebuah gerakan untuk merubah bangsa kita. Dan kami yakin dan percaya bahwa gerakan ini terus dimulai dari perubahan keluarga dulu. Ya, Anda sendiri bisa mulai dari keluarga Anda dulu. Kenapa? Karena percuma Anda keluar-keluar ngomong ke seluruh Indonesia mengenai gerakan organik nasional, tapi kalau keluarga Anda masih belum berubah dari sisi kesehatannya, dari sisi penggunaan produk organiknya, dan juga dari sisi finansialnya belum berubah, percuma Anda ngomong doang gitu loh. Jadi Anda rubah dulu keluarga Anda, baru Anda bisa merubah bangsa dan merubah banyak orang. Ya, oke, teman-teman sekalian, itu apa namanya presentasi awal dari saya. Selanjutnya nanti kita akan bisa mulai untuk tanya jawab berkenaan dengan materi saya.